Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Nah, perkenalkan, nama kakak Siti Mariani dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 3 STKIP Al-Maksum Stabar. Nah, di video pembelajaran ini kakak akan menjelaskan materi tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Yuk sama-sama kita belajar. Apa sih makhluk hidup itu? Nah, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk pengaruh lingkungan dan dapat berkembang biak guna melestarikan jenisnya. Makhluk hidup terdiri dari 3 bagian, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, manusia seperti kita adalah makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan kita dilengkapi dengan akal dan pikiran. Nah, adik-adik tahu tidak kenapa air, batu, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Jadi ternyata semua itu merupakan benda mati, karena air, batu, tanah tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup? Yuk, kita belajar satu persatu. Berikut ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ciri yang pertama, bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, tumbuhan mengalami pernapasan yang berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Sedangkan pada malam hari, tumbuhan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Berikut ini adalah alat pernapasan makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Hewan mamalia seperti lumba-lumba, kucing, kelinci bernapas menggunakan paru-paru. Nah, hewan mamalia adalah hewan yang dapat menyusui. Ikan bernapas menggunakan insang. Berudu atau kecebong bernapas menggunakan insang, dan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Nah, katak merupakan hewan amfibi yang dapat hidup di darat dan di air. Dan serangga seperti lebah, kupu-kupu, semut bernapas menggunakan trakea. Kedua, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa bantuan dari pihak lain. Nah, bergerak terbagi menjadi 2. Bergerak aktif, di mana dapat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya, contohnya berjalan dan berlari. Kemudian bergerak pasif, di mana pergerakan tanpa berpindah tempat, contohnya jalan di tempat atau lompat di tempat. Nah, berikut ini adalah contoh cara bergerak makhluk hidup. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap menggunakan kaki. Ular bergerak dengan cara melata menggunakan otot perut. Kelinci bergerak dengan cara melompat menggunakan kaki belakangnya yang panjang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip dan ekornya. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat, tetapi dapat menggerakkan bagian tubuhnya. Contohnya gerakan daun mengucuk dan gerakan datang menghadap cahaya matahari. Ciri yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi atau berat badannya. Manusia juga mengalami pertumbuhan, yaitu dari bayi hingga ke dewasa. Hewan mengalami pertumbuhan dengan bertambah tinggi dan bertambah besar, kemudian lama-kelamaan ia akan menyerupai induknya. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Kelamaan batangnya semakin membesar, daunnya rimbun, dan akarnya
berikut ini adalah contoh pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama, daur hidup ayam. Dimulai dari telur, telur menetas menjadi anak ayam, kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa dan kembali lagi ke telur. Kemudian ada pertumbuhan kucing. Dimulai dari anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Kemudian kucing melahirkan lagi dan seterusnya. Kemudian ada pertumbuhan pada tumbuhan yang dimulai dari biji, kecambah, tanaman muda, dan tanaman dewasa. Ciri yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup dalam menghasilkan keturunannya agar jenisnya tidak punah. Nah, berikut ini adalah contoh perkembangbiakan makhluk hidup. Melahirkan, contohnya manusia, sapi, kuda, kucing, dan lain-lain. Kemudian bertelur, contohnya seperti burung, ikan, ayam, bebek, dan lain-lain. Ciri yang kelima, makan dan minum. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman yang bergizi, yang sehat, dan bersih agar tubuhnya ternutrisi dan memperoleh energi agar bisa melakukan kegiatan. Nah, berikut ini adalah contoh makanan dari makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, dan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Jadi, tumbuhan itu memperoleh makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Sapi, kambing memakan rerumputan atau tumbuhan sehingga digolongkan sebagai hewan herbivora yang artinya hewan pemakan tumbuhan. Kemudian ada singa, harimau, buaya memakan daging sehingga dikategorikan sebagai hewan karnivora yang artinya hewan pemakan daging. Kemudian ada semut, ayam, ataupun bebek itu dikategorikan sebagai hewan omnivora yang artinya hewan pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Ciri yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda ya. Nah, berikut ini adalah contoh rangsangan pada makhluk hidup. Contoh yang pertama, mata kita akan terasa silau saat menerima rangsangan berupa cahaya matahari yang begitu terang. Secara spontan, kita akan menutup mata kita. Kemudian, daun putri malu akan menutup daunnya apabila disentuh. Nah, ayo siapa yang pernah menyentuh daun putri malu? Dan yang terakhir, siput akan memasukkan kepalanya ke dalam cangkang apabila disentuh atau ia merasa terancam. Nah adik-adik, semoga penjelasan dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.